Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat hidup dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul tentang surat pemberitahuan SPT. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ghaffar Afandi, NIM 19233059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dovi Septiari, SE MSc AK, selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak. Terima kasih kepada Bapak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari pembahasan materi. Yang pertama yaitu untuk apa SPT? Dalam self assessment wajib pajak mempertanggungjawabkan dan menyampaikan kewajiban pajak melalui SPT. SPT menjadi objek yang diperiksa oleh pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kemudian yang kedua, apa itu SPT? SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT ini digunakan untuk melaporkan setiap penghitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, baik itu orang pribadi ataupun badan, di mana penghitungan serta pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan untuk objek pajak ataupun bukan objek pajak. Kemudian harta dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak Surabaya dalam mengurus laporan SPT. Tujuannya adalah agar laporan yang disampaikan tersebut tepat dan minim dari kekeliruan. Kemudian yang ketiga, apa fungsi SPT? Fungsi SPT ini terbagi ke dalam 4. Yang pertama, bagi setiap wajib pajak. Bagi setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan serta ataupun yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang dikenai PPh final serta pembayaran dan dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan. Kemudian yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, di mana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM. Terkait dengan hal pengkreditan pajak masukan atau PM terhadap pajak keluaran atau PK, serta melalui pemungutan pajak oleh pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, bagi pemotong atau pemungutan pajak SPT. Bagi pemotong atau pemungutan pajak SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya, serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain serta penyetorannya.
Kemudian yang keempat, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak ini, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. Kemudian yang keempat, apa saja jenis SPT? Di sini saya membahas jenis SPT itu ada dua. Yang pertama SPT massa atau surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa adalah formulir yang digunakan untuk pelaporan pajak dalam kurun waktu tertentu atau biasanya bulanan. SPT pajak surat pemberitahuan massa tersebut digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan tiap 9 jenis pajak berikut ini pada PPh pasal 21/26. Kemudian yang kedua, SPT tahunan. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut SPT tahunan. PPh adalah SPT PPh untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT dapat berbentuk dokumen elektronik maupun e-filing atau web atau e-SPT atau formulir kertas atau hard copy. Kemudian yang kelima, ketentuan pokok SPT. Ketentuan pokok SPT yaitu hal-hal pokok yang perlu dipelajari terkait SPT. Yang pertama, kewajiban pengisian SPT, kemudian bahasa SPT, kemudian yang ketiga penandatanganan SPT, yang keempat cara mendapatkan formulir SPT, yang kelima batas waktu penyampaian SPT, yang keenam perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, yang ketujuh wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh, yang kedelapan kapan SPT dianggap tidak disampaikan, yang ke-9 lampiran SPT, yang ke-10 penyampaian SPT, yang ke-11 pembetulan SPT, yang ke-12 pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, dan yang terakhir 13 e-SPT. Kemudian apa sanksi terkait SPT? Sanksi terkait SPT yaitu ada dua. Yang pertama sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu maksudnya yaitu batas akhir lapor surat pemberitahuan SPT tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000 yang dihitung 1 kali untuk setiap keterlambatan. Kemudian yang kedua, sanksi pidana. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.